Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan melakukan praktikum KSP mengamati kelarutan senyawa yang dilakukan oleh 3 atau 4 orang anggota. Perkenalkan, nama saya Haikal Rizky Nurjaman. Saya Muhammad Haikal Hidayat Barum. Saya Nurasio Matana. Saya Abdul Rahim Idris. Jadi pada pengamatan praktikum kali ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu pengamatan. Lakukanlah pengamatan itu dengan teliti dan cermat mengenai kelarutan senyawa berikut. Bagian keduanya adalah prosedur. Siapkan garam dapur, kapur sirih, dan air dalam masing-masing gelas yang berbeda. Kemudian masukkan 100 ml air ke dalam masing-masing gelas yang berbeda. Kemudian ambillah 1 sendok garam dapur, kapur sirih, lalu masukkan ke dalam air yang sudah berisi gelas yang berbeda. Ya, langkah yang ketiga, berdasarkan praktikum yang kami lakukan, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kelarutan pada garam dapur dan kapur sirih di dalam air? Pertanyaan yang kedua, mengapa terjadi perbedaan pada keduanya walaupun garam dapur dan kapur sirih yang dimasukkan sama? Mengapa kapur sirih lebih suka larut dalam air? Jelaskan. Pertanyaan pertama ialah bagaimana kelarutan kapur sirih dan garam di dalam air. Fase terdispersinya suatu larutan terbagi menjadi 3, yaitu dispersi halus atau larutan sejati, kedua dispersi koloid atau larutan koloid, dan yang ketiga adalah dispersi kasar atau suspensi. Larutan garam termasuk ke dalam larutan sejati karena ukuran partikelnya kurang dari 10 pangkat min 7 cm, sehingga tidak terdapat endapan, bersifat jernih dan homogen, serta medium pelarutnya dan zat terlarutnya tidak dapat dipisahkan lagi. Sementara pada larutan zat kapur sirih adalah termasuk larutan koloid karena ukuran partikelnya di antara 10 pangkat min 7 cm sampai dengan 10 pangkat min 5 cm, sehingga bersifat di antara suspensi dengan larutan sejati. Ini termasuk bersifat homogen ataupun heterogen. Larutannya bersifat keruh dan tidak terdapat endapan di dalamnya. Jawaban yang kedua, pertanyaan kedua yaitu mengapa terjadi perbedaan di antara keduanya walaupun jumlah kapur sirih dan garam dapur yang ditambahkan itu sama. Mengapa kapur sirih lebih sulit larut di dalam air? Nah, jawabannya itu karena terdapat perbedaan ukuran partikel terlarut di antara keduanya. Garam dapur ukuran partikelnya jauh lebih kecil daripada ukuran partikel kapur sirih. Ukuran partikel zat terlarut sejati itu biasanya besarnya kurang dari 10 pangkat min 7, sedangkan koloid besarnya itu 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 5. Oleh karena itu kapur sirih lebih sulit larut dalam air ketimbang garam. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan maupun kata-kata yang tidak bisa diterima, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.